Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kloter 1 dengan anggota kelompok. Saya Jihan Alifah. Saya Amadeus Syifa Prameswari. Saya Mariza Julianti. Saya Renita Rivalina. Saya Nur Aziza Hafaf Nugroho. Saya Widya Veronica Girsak. Kami di sini akan melakukan pengawetan kering terhadap capung dan mengidentifikasinya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, masukkan spesimen ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian, teteskan alkohol kepada tisu. Lalu, tisu yang sudah diteteskan alkohol dimasukkan ke dalam wadah. Ini dilakukan untuk membius spesimen yang akan diawetkan. Ya, kita akan mengawetkan spesimen dengan alas styrofoam yang sudah dilapisi oleh tisu. Letakkan spesimen di atas alas gabus, kemudian ditusuk dengan jarum pentul. Selanjutnya, beri alkohol pada sayap capung agar sayap capung tidak mudah rapuh. Lalu, suntikan abdomen capung menggunakan suntikan yang telah diisi oleh alkohol 70%. Hal ini digunakan agar capung menjadi lebih awet. Spesimen ditancapkan jarum pentul, kemudian ditunggu selama 2 hari sampai mengeras, lalu ditaruh kepada papan herbarium. Baik, di sini saya akan menjelaskan capung dengan nama lokal capung ciwet, nama ilmiah Pantala flavescens. Taksonomi dari capung ini kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Odonata, famili Libellulidae, genus Pantala, spesies Pantala flavescens. Jenis ini mempunyai keunikan daripada capung lain, yaitu kemampuan terbangnya yang cukup kuat sehingga daya jelajahnya juga cukup luas. Salah satu ciri khasnya yaitu pada warna kuning yang terdapat pada sayap belakang dekat dengan abdomen. Capung ini termasuk dalam kelompok capung yang paling aktif karena setiap kali berjumpa ia sedang terbang di tempat yang terbuka. Identifikasi dari capung ini yaitu tipe mulut, tipe pengunyah atau ciwing. Mulut capung berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai pemangsa. Bagian terdapat labrum. Bagian labrum terdapat sepasang mandibula yang kuat untuk merobek badan mangsanya. Mandibula serangga tipe ini mengalami sklerotisasi, bergerak secara transversal untuk memotong seperti pisau. Tipe kaki yaitu raptorial, yaitu kaki mampu dipergunakan untuk berdiri dan menangkap mangsanya. Tipe sayap yaitu dragonfly, bentuknya khas yakni sayapnya lonjong atau memanjang dan tembus pandang. Tipe antenanya yaitu cetaceus atau berbentuk kecil seperti duri. Pada bagian distal luasnya menjadi langsing. Tipe mata majemuk. Capung memiliki mata majemuk besar dan berfaset banyak, seringkali menempati hampir seluruh kepala. Mata capung mampu melihat banyak warna-warna yang berada di sekitar atau di hadapannya. Bahkan dengan bentuk mata tersebut, capung mampu melihat 360 derajat. Di sini saya akan mengidentifikasi capung badak dengan nama ilmiah Altetrum sabina. Pertama yaitu tipe kaki yaitu tipe raptorial. Yang kedua tipe mulut yaitu tipe pengunyah. Yang ketiga yaitu tipe sayap yaitu dragonfly. Yang keempat yaitu tipe antena atau cetaceus. Yang kelima yaitu tipe mata yaitu mata majemuk. Nah, adapun dari ciri-ciri dari Altetrum sabina yaitu pada capung jantan mempunyai panjang abdomen sekitar 30-36 mm dan panjang sayap berkisar 30-36 mm. Namun pada betina panjang abdomen sekitar 32-35 mm dan panjang sayap berkisar 32-35 mm. Pada spesies ini, toraksnya berwarna hijau tua dengan garis-garis hitam pada bagian lateral dan kakinya berwarna hitam. Abdomen pada spesies ini ramping dan berwarna hitam dan putih. Pada segmen 1-3 berwarna hijau tua dan warna hitam. Spesies ini merupakan predator pemakan sejenis dan biasanya terdapat pada ranting atau semak-semak.
Adapun klasifikasi dari Artetrum sabina yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Odonata, famili Libellum-Lidae, genus Artetrum, spesies Artetrum sabina. Di sini saya akan mengidentifikasi capung jarum ekor biru dengan nama ilmiah Ischnura elegans. Pada jenis capung ini memiliki tipe kaki yaitu raptorial, di mana kakinya digunakan untuk berdiri dan menangkap mangsanya. Lalu pada antenanya memiliki tipe antena yaitu Cetacus, memiliki tipe mulut dan tipe punggungnya, memiliki tipe sayap tipe dragonfly, dan memiliki tipe mata yaitu mata majemuk. Selanjutnya ada ciri khusus pada spesies Ischnura elegans ini. Yang pertama, memiliki panjang tubuh rata-rata 27 sampai 35 mm, lebar sayapnya berkisar antara 35 mm, memiliki mata berwarna biru, terdapat 8 segmen pada abdomennya yang berwarna biru pucat. Saat beristirahat, sayapnya akan tertutup, lalu senang hinggap di rumput, perdu, dan sebagainya, dan merupakan hewan aktif di siang hari atau hewan diurnal. Selanjutnya ada klasifikasi dari capung jarum non ekor biru ini, merupakan hewan dari Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Odonata, famili Choenogonidae, dan genus Ischnura, lalu spesiesnya yaitu Ischnura elegans. Morfologi capung yang pertama adalah kepala atau capung. Kepalanya berupa struktur seperti kotak, permukaan belakang kepala sebagian besar berupa lubang atau foramen magnum atau foramen occipital. Lalu lubang ini berjalan urat saraf ventral, trakea, sistem saluran pencernaan, urat daging, dan kadang-kadang saluran darah dorsal. Yang selanjutnya yaitu mata majemuk. Mata capung sangat besar dan disebut mata majemuk. Terdiri dari banyak mata kecil yang disebut omatidium. Dengan mata ini, capung mampu melihat ke segala arah dan dengan mudah dapat mencari mangsa atau meloloskan diri dari musuhnya. Selanjutnya ada antena. Capung memiliki sepasang antena yang terletak pada kepala dan biasanya tampak seperti benang memanjang. Antena merupakan organ penerima rangsang seperti bau, rasa, raba, dan panas. Bentuk antena pada capung adalah setaceus, yaitu bentuknya seperti duri atau rambut kaku dan ruas-ruas menjadi lebih langsing ke arah ujung. Selanjutnya ada sayap. Sayap capung bentuknya khas, yaitu lonjong atau memanjang, dan tembus pandang. Kadang-kadang berwarna menarik seperti coklat kekuningan, hijau, biru, atau merah. Sayap digunakan untuk terbang ke segala arah, bahkan menyamping dan mundur. Selanjutnya ada mulut. Mulut menggigit mengunyah dicirikan oleh adanya sepasang mandibula yang dapat digerakkan secara lateral, berfungsi untuk menggigit atau memotong bahan makanan dan mengunyah makanan. Yang selanjutnya ada abdomen. Abdomen terbagi menjadi tergum atau bagian atas dan sternum atau bagian bawah. Sedangkan pleuron atau bagian tengah tidak tampak. Abdomen pada capung terdiri dari 11 segmen. Abdomen merupakan sebagai pusat pencernaan dan reproduksi. Selanjutnya ada toraks atau dada. Bagian dada atau toraks terdiri dari 3 ruas, adalah prototoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Masing-masing mendukung satu pasang kaki. Selanjutnya ada kaki atau tungkai. Capung memiliki 3 pasang kaki tipe raptorial, yaitu kaki yang dipergunakan untuk berdiri dan menangkap mangsanya. Habitat capung. Capung biasanya dapat ditemukan di kawasan pegunungan yang tinggi dan di daerah di bagian kutub utara. Tersebar dengan luas di hutan-hutan, sungai, sawah, danau, dan kebun, bahkan di halaman perumahan dan kawasan perkotaan. Dapat dijumpai dari tepian pantai hingga mencapai ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut dengan rata-rata suhu 29,9 derajat Celcius, pH 7,8, kelembaban cahaya 80,4%, dan intensitas cahaya 626,6 kandela. Selanjutnya yaitu manfaat dari capung. Yang pertama, nimfa capung dapat digunakan sebagai indikator untuk kebersihan air. Karena pada tahap telur dan tahap nimfa, biasanya telur dan nimfa capung hidup di perairan yang bersih dan bebas dari polutan. Oleh karena itu, jika di suatu perairan terdapat banyak telur dan nimfa capung, dapat dikatakan kualitas air tersebut dalam keadaan baik dan bebas dari polutan. Yang kedua, nimfa capung dapat digunakan untuk mengendalikan jentik-jentik nyamuk. Karena pada tahap nimfa, biasanya nimfa capung ini akan mengonsumsi atau akan memakan jentik-jentik nyamuk, sehingga keberadaan jentik-jentik nyamuk dapat dikendalikan. Selanjutnya yang ketiga, nimfa capung biasanya digunakan untuk bahan makanan atau lauk pauk
sebagai makanan tradisional oleh para petani. Yang keempat, nimfa capung biasanya diperjualbelikan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan hasil sampingan para petani. Dan yang kelima, pada tahap capung dewasa, ia akan memakan makanan atau memakan makanan serangga lain seperti hama wereng. Oleh karena itu, pada capung dewasa dapat dikatakan sebagai predator hama wereng yang dapat merusak lahan pertanian. Sehingga capung dewasa dapat mengendalikan atau dapat mengurangi dari keberadaan hama wereng yang dapat merusak lahan pertanian warga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.